Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita kembali di sini dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas buku yang berjudul Kiat Islami Meraih Prestasi yang dikarang oleh Dr. Hussein Shahatah. Ini merupakan suatu buku terjemahan, buku terjemahan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang memiliki judul asli Tariq Tawafuk Ilmi min Manzur Islami. Penulisnya yaitu Dr. Hussein Shahatah dan diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Qatani, Faisal Hakim Halimi. Jadi ini merupakan buku terjemah. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk bisa membahas buku. Jadi ini ada suatu pengantar penulis yang tuliskan, mengutip firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu ala kulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini merupakan kunci ataupun pedoman dalam mencari ilmu. Jadi bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, memberikan kamu banyak ilmu pengetahuan. Wattaqullah, jadi kamu akan diberi ilmu pengetahuan. Jadi salah satu cara kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, keberkahan dari Allah adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Maka Allah akan tambahkan ilmu kepada kita, berikan kemudahan dalam memahami segala macam ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama, dalam rangka proses kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ini juga ada Quran surat Al-Imran ayat 7. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu di sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang yang berakal. Dari hanya orang berakal yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi Allah menganugerahkan kepada setiap manusia akal pikiran, yang mana akal itu harus digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk kebaikan manusia. Dan ini juga ada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai ungkapan rasa senang terhadap mereka. Dan seorang yang berilmu pengetahuan akan dimintakan istighfar baginya oleh para makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, hingga ikan paus di air. Keutamaan orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan dibanding dengan planet-planet yang lain. Para ulama adalah waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewarisi ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu itu, niscaya ia telah mendapat keberuntungan yang besar. Jadi inilah keutamaan kita dalam mencari ilmu, keutamaan bagi seorang penuntut ilmu. Jadi didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, bahkan makhluk yang ada di lautan. Maka dari itu, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Kita didoakan oleh makhluk, baik makhluk yang ada di langit, di bumi, makhluk yang ada di laut, didoakan oleh makhluk tersebut, dimintai ampunan oleh makhluk tersebut,
bagi para penuntut ilmu. Inilah keutamaan orang yang mencari ilmu, memiliki ilmu pengetahuan. Jadi jika dibandingkan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, itu lebih utama orang yang berilmu. Jadi orang yang ibadah tanpa ilmu itu, maka sejatinya ibadah itu akan sia-sia gitu. Jadi ibadah banyak tapi tidak berilmu. Lebih utama itu adalah orang banyak ibadah dan dia juga berilmu ya. Jadi para nabi, para rasul itu dia tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan dinar dirham, tetapi mewariskan ilmu pengetahuan. Begitupun dengan ulama ya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Mereka itu mewariskan ilmu pengetahuan ya. Ulama-ulama yang berada di jalan Allah, ulama-ulama yang memang dia hanya mencari keridhaan Allah, bukan ulama dunia, tetapi ulama yang memang ulama akhirat, ulama yang memang benar-benar dia ikhlas karena Allah, bukan ulama yang sekedar cap, bukan ulama yang sekedar label saja, bukan ulama yang cuma sekedar status ulama, tetapi dalam kesehariannya, kenyataannya dia tidak mencerminkan sifat ulama itu. Jadi kita harus bisa memilih ulama mana yang benar-benar ikhlas karena Allah, ulama yang memang benar-benar berada di jalan Allah, ataukah mereka memang yang ulama-ulama yang memang hanya sekedar mencari dunia,